Halo Sobat Seni, salam jumpa kembali di kanal Imelda Stefani. Seperti biasa, saya akan membantu kalian untuk memahami seni lebih baik lagi. Tapi kali ini berbeda karena yang saya akan pandu adalah para guru seni budaya di tingkat SMP dan SMA. Selamat menyaksikan. Kenapa anak-anak kita tidak terlalu tertarik dengan pelajaran seni budaya atau seni budaya dianggap pelajaran kesekian paling belakang? Itu karena SDM pengajar mata pelajaran seni budaya kita itu banyak yang bukan lulusan dari sekolah seni, sehingga mereka tidak kurang memahami, hanya tahu bagaimana mengimplementasi apa yang di buku, sementara kita sudah menggunakan kurikulum murid merdeka, di mana kita bisa mengajar dengan cara kita sendiri, dengan cara yang kreatif, dengan cara yang inovatif. Nah, buku seni budaya yang ada sekarang ini, meskipun itu kurikulum merdeka, tapi banyak hafalannya, banyak teorinya, sehingga itu membuat anak-anak menjadi bosan dan tidak tertarik dengan seni. Padahal masa depan bangsa ini ada di seni budaya. Nah, anak-anak juga kurang diberikan arahan bahwa seni ini adalah terapi. Segitu pentingnya bahwa kalau kita suka keindahan, maka kita akan sulit merusaknya atau sulit membuat berantakan atau tidak indah. Seperti yang kita lihat, bangsa kita ini termasuk bangsa yang cukup banyak sampah, cukup banyak kedisiplinan. Nah, dengan demikian, anak-anak juga mempunyai kepribadian dan karakter yang baik bila mereka tahu tentang keindahan dan bagaimana memelihara dan melestarikannya. Kalau di tingkat SD, anak-anak kita itu dilatih untuk menggunakan saraf motorik mereka dengan menggambar, mewarnai, dan lain sebagainya dengan menggunakan pensil, krayon, marker atau spidol, dan juga cat air, bahkan cat akrilik. Namun di situ tidak diarahkan bagaimana caranya membuat dimensi dan lain sebagainya. Nah, sementara di SMP dan SMA ini mereka akan belajar banyak tentang berbagai jenis medium, berbagai macam tools atau peralatan yang digunakan, dan juga 3 dimensi. Nah, ini adalah silabus yang saya buat untuk belajar seni di SMP dan SMA. Jadi saya tidak mengandalkan buku panduan dari pemerintah, karena menurut saya anak-anak kan sangat bosan. Mereka udah cukup dengan pelajaran PKN, sejarah, geografis. Jadi di sini justru mereka harusnya healing atau penyembuhan. Mereka harus lebih rileks. Nah, ini adalah yang saya ajarkan kepada mereka. Pertama, yang pasti mereka harus paham sekali apa saja itu elemen desain dan bagaimana caranya membuat elemen desain itu dan apa fungsi dan maknanya. Nah, mereka akan belajar sedikit demi sedikit mulai dari one line art atau satu garis. Nah, menggambar dengan satu garis ini betul-betul memacu otak mereka dan saraf motorik mereka untuk berkreasi. Apa saja yang dipikirkan mereka dengan waktu yang saya batasi. Nah, itu bisa dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Artinya bisa aja kan dengan menggunakan cardboard, lalu mereka bentuk-bentuk dan lain sebagainya. Lalu teknik menggambar, mulai dari pensil, apa saja yang harus kita pelajari,
bagaimana caranya mengcombine-nya, membuat gradasi dan lain sebagainya. Demikian juga dengan krayon, spidol, cat air, cat minyak, cat akrilik, guas, dan lain-lain. Semua tekniknya berbeda-beda. Bahkan ketika kita membuat dengan bayangan atau dengan teknik shading, itu akan memberi nuansa baru. Selain itu juga arti warna, karena warna itu punya arti masing-masing. Terus bentuk segitiga artinya apa, lingkaran artinya apa, dan lain sebagainya. Saya pernah membahas semuanya di kanal YouTube saya ini, termasuk tipografi. Lalu mereka juga belajar tentang optical illusion atau ilusi optikal. Jadi mata kita bagaimana bermain dengan garis, dengan terang gelap, dengan warna, dengan bayangan. Itu mereka juga harus pelajari, baik dengan menggambar maupun dengan 3 dimensi. Artinya mereka juga harus paham bahwa seni itu tidak hanya melulu menggambar atau melukis atau mewarnai atau mengecat, tapi juga membuat bentuk. Yang cukup menantang adalah ketika mereka harus menggambar dengan berbagai macam teknik dan medium yang berbeda-beda. Mulai dari kertasnya, sampai kanvas, sampai bahan tekstil, dan lain sebagainya. Termasuk yang bergradasi atau bahkan bertekstur seperti cangkang telur atau rautan pensil dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan sendiri buat anak-anak. Mereka juga harus bisa menggambar secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Baik itu benda mati maupun benda hidup seperti tumbuhan, bunga-bungaan, binatang, juga manusia atau anatomi. Itu kan membantu mereka untuk memahami pelajaran biologi, fisika, maupun kimia. Kenapa saya bilang gitu? Karena pencampuran warna itu nggak mudah. Nah, kalau mereka yang pintar kimia ini biasanya pencampuran warnanya juga sedikit berbeda. Terus terutama untuk pelajaran anatomi, anak-anak itu paling sering sekali lupa menggambar telinga. Itu dari situ kita bisa tahu bahwa anak ini kurang cermat atau dia kurang paham tentang biologi. Bahkan ketika dia membuat bunga lalu putiknya lupa atau kelopaknya lupa dan lain sebagainya, itu mengindikasikan bahwa dia kurang cermat atau kurang memahami biologi. Seni juga tidak melulu sesuatu yang mudah dipahami, tapi juga ilustrasi seperti gambar-gambar yang ada di sini, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kenapa begitu? Simbol-simbol yang kita gunakan untuk membuat ilustrasi itu memacu mereka untuk lebih kreatif dan kritis dalam menggunakan ide-ide mereka. Gampang, apa yang ada di sekitar mereka yang kira-kira mereka ingin kritik tapi tidak berani berkata-kata, karena tidak semua anak pintar berkata-kata. Ada beberapa yang dengan menggunakan karya seni. Anak-anak juga harus tahu tentang komik, di mana itu akan membantu mereka terutama untuk pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ketika mereka harus membuat karangan, puisi maupun novel, di mana ada alur di situ, ada paragraf, ada alenia, ada kalimat inti, kalimat penunjang, dan lain sebagainya. Ada karakter yang antagonis, protagonis, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak akan lebih mudah memahami pelajaran sekolahnya lewat seni.
Bahkan saya menantang mereka untuk melukis di kertas yang hitam atau gelap. Di situ mereka akan struggle, akan sangat sulit dibandingkan kertas berwarna putih atau kanvas putih. Di kanvas hitam atau kertas hitam, mereka mau tidak mau harus menggunakan pensil berwarna terang, dan ketika mereka hapus, otomatis akan bekasnya akan ada. Itu untuk menantang mereka ketika mereka dalam situasi kegelapan, situasi yang penuh negatif, itu kan sulit sekali mencari kebenaran. Jadi ada filosofinya juga yang kita harus masukin kepada mereka sehingga mereka paham tujuan hidup. Nah, di sini juga mereka saya ajarkan bagaimana mengenal kubisme. Kubisme ini ada kaitannya dengan pelajaran matematika. Karena di mana itu ada pembagian ruang di situ. Ada panjang, lebar, tinggi, bahkan kedalaman dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini akan senang sekali bermain warna, bermain bentuk seperti ini, lingkaran, segitiga, kotak, persegi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka suka mengeksplorasi, terutama hal-hal yang di luar dugaan kita. Saya juga menantang para murid untuk mendaur ulang benda-benda di sekitar mereka. Mulai dari tisu, kalau tisu gulung, di tengahnya itu ada. Mulai dari itu sampai cardboard atau kardus bekas, majalah, koran, sampai bekas telur, cangkang telur kita pakai, apa saja yang bisa kita daur ulang, termasuk botol-botol plastik, bahkan styrofoam. Nah, itu untuk membuat mereka, menantang mereka untuk berkreasi, berpikir kritis juga, bahwa lingkungan hidup ini adalah tanggung jawab mereka. Seni grafis saya tahu ada di buku seni budaya, tapi saya tidak terlalu suka dengan teori. Demikian juga anak-anak, saya rasa mereka lebih suka langsung eksekusi atau prakteknya. Karena disitulah lewat jari-jari, mata mereka, telinga mereka, itu badan mereka, mereka bergerak, berpikir kreatif. Nah, cungkil kayu itu kan rada susah ya, membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Di situ mereka belajar yang namanya menahan emosi dan menggapai apa yang mereka mau. Salah, rubah lagi. Salah, rubah lagi. Oh, saya harus lebih hati-hati lagi. Bahkan sampai ada yang berdarah dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai guru sudah harus menyiapkan P3K itu. Dan jangan lupa juga untuk memantau mereka, selalu keliling. Nah, termaksud sablon, karena anak-anak zaman sekarang itu dipacu untuk memahami tentang banyak hal. Bagaimana menjual produk, lalu berapa harganya dan lain sebagainya. Nah, di seni inilah, pelajaran seni inilah mereka bisa berkreasi dan membantu mereka untuk berbisnis ke depannya. Kita juga mengajarkan mereka bagaimana cara membuat ekspresi. Ketika mereka belajar komik, apalagi anak-anak sekarang suka manga. Nah, kita ajarin sesuatu yang mereka suka. Mereka suka menjadi figur-figur kartun Jepang atau cosplay. Ya kita bikin itu. Mungkin kita bisa bikin mulai dari fashionnya, aksesorisnya, dan lain sebagainya. Itu kan memacu mereka untuk, oh aku bisa bikin tanpa harus beli. Nah,
itu membuat mereka tertarik dengan pelajaran seni, dan juga sebagai pelampiasan emosi-emosi negatif mereka menjadi emosi yang bersifat positif. Itu sebabnya sebagai guru seni saya mengajak para guru untuk lebih kreatif, mengembangkan pengetahuannya. Tidak hanya di seni, tapi ternyata seni itu berhubungan dengan pelajaran yang lain, mulai dari kimia, fisika, sains, biologi, matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Ketika mereka membuat komik, otomatis mereka belajar membuat cerita, membuat dialog. Nah, disitulah kita bisa kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Nah, untuk karya-karya 3 dimensi kita bisa juga kolaborasi dengan guru matematika atau bahkan guru fisika dan kimia. Ketika mereka bikin spektrum, ayo kita bikin string art, membuat spektrum dan lain sebagainya, atau membuat ruangan-ruangan. Mereka harus tahu berapa bata yang diperlukan, atau di sini popsicle stick ya, atau stick es krim. Kita tantang mereka bagaimana sih bikin rumah supaya mereka juga menghargai rumah mereka. Anak-anak zaman sekarang itu sulit sekali yang namanya membersihkan rumah sendiri. Mereka tidak tahu bahwa membuat rumah itu butuh sangat banyak biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Sementara kita cuma bersihin aja udah susah gitu. Nah, dengan membuat rumah mulai dari kardus atau triplek, clay polimer seperti yang ada di sini, terus atau clay plastisin dan lain sebagainya, termasuk tanah liat, itu akan memicu mereka untuk menghargai hidup ini lebih indah, karena karya seni itu kan indah ya. Nah, demikian kiranya panduan kali ini tentang seni yang begitu kaya sebenarnya, tanpa harus menyuruh mereka menghafalkan nama-nama seniman Indonesia. Kalau mereka tertarik dengan seni, otomatis mereka akan mencari tahu siapa seniman-seniman itu. Bagaimana mereka pada akhirnya anak-anak kita ini tertarik untuk pergi ke museum, untuk galeri seni dan lain sebagainya, karena masa depan bangsa kita ada di tangan generasi muda. Saya berharap para guru seni budaya akan belajar banyak dan bisa mengembangkan potensinya. Juga kepada teman-teman saya yang sekolah di seni, di IKJ maupun di ISI dan tempat-tempat lainnya, itu saya harap kalian akan terjun menjadi guru, karena tanpa kalian bangsa ini tidak punya masa depan seni budaya yang indah. Sampai jumpa. Semangat selalu. Salam seni. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Oke? Share ya. Bye.